Ya, halo guys. Berjumpa lagi dengan saya, Nada Pradika. Kalau teman-teman PC-nya terkena ransomware, pasti teman-teman akan panik. Dan itu pun memang sangat wajar sekali. Karena ransomware akan mengenkripsi semua file-file yang ada di komputer teman-teman. Mau itu file pekerjaan, file yang nggak penting, file pribadi, dan lain sebagainya, semuanya akan terenkripsi dan teman-teman pasti akan bingung bagaimana cara mengembalikan file tersebut. Yang dimana file tersebut mungkin tidak bisa di-download lagi di internet. Nah, teman-teman mungkin bagi yang teman-teman yang ingin tidak terkena ransomware, maka di sini saya akan perkenalkan salah satu ransomware yang pernah merajalela pada zamannya. Nah, bisa dibilang ransomware ini sangat terkenal karena ransomware ini sering banget berdampingan dengan ransomware yang namanya adalah Petya, yang dimana saya pernah jelaskan videonya. Seperti itu. Nah, sekarang ini adalah namanya adalah Misha. Saya nggak tahu bagaimana cara mengucapkannya, tapi tulisannya adalah seperti ini. Misha. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman ada yang aneh nggak sih melihat dari filenya? Ikonnya adalah PDF. Ibaratnya seperti Adobe Acrobat PDF gitu. Bisa dibilang mungkin Adobe Reader gitu. Mirip kayak seperti itu ya, Adobe Reader gitu. Padahal ini bukan file PDF sama sekali. Ini adalah file ekstensinya adalah exe. Hati-hati ya, ini adalah sebuah ransomware. Mungkin teman-teman banyak yang berpikir, kok ransomware bentuknya exe? Sebenarnya memang semua file virus itu bentuknya seperti itu. Hanya saja beberapa virus ada yang bisa dijalankan itu dengan cara seperti itu. Dengan cara melalui shortcut-shortcut yang sudah dimanipulasi oleh si virusnya itu sendiri. Jadi memang sangat berbahaya sekali. Nah, di sini saya memiliki file yang namanya Misha nih ya, ransomware-nya. Kita lihat ukurannya adalah 878 KB. Ukuran yang mungkin tergolong masih kecil karena masih di bawah 1 MB. Nah, kalau misalnya kita lihat dari detailsnya, file description-nya kenapa kok auto hotkey Unicode 32 bit? Aneh banget gitu. Karena ini adalah sebuah ransomware, tapi kok filenya gambarnya adalah PDF, tapi file description-nya adalah auto hotkey. Ini nyambung dari mana gitu? Korelasi antara tiga hal itu kayaknya tidak ada sama sekali. Tapi ya namanya juga pencipta dari si ransomware-nya ingin membuat filenya dari si ransomware-nya itu minimal, seminimal mungkin itu bisa tidak terdeteksi oleh pengguna awam. Jadi ya seperti inilah bentuknya gitu, kurang lebih seperti itu. Nah ini kurang lebih copyright-nya adalah tahun segini, 2003 sampai tahun 2013. Saya nggak tahu persis sebenarnya tahun berapa diciptakannya dan tahun berapa mulai mewabahnya gitu. Di Indonesia kebetulan memang nggak begitu kena gitu wabahnya, tapi lebih kenanya adalah di luar negeri. Pokoknya kurang lebih sekitar tahun segini. Seperti itu. Autohotkey.exe original file name-nya. Kok aneh banget gitu ya. Oke, sekarang kita akan langsung buka saja si ransomware-nya. Di sini saya menggunakan Windows 8 versi 32 bit. Dan sebagai catatan, di sini saya juga sudah menyediakan beberapa file ya, ini hanya sebagai contoh saja gitu ya. Yang dimana di sini saya memiliki beberapa file yang mungkin ya anggap aja gitu ya, ini adalah file teman-teman yang begitu penting banget, entah itu pakai file pekerjaan ataupun file yang isinya adalah dokumentasi atau file pribadi dan lain sebagainya. Di sini saya memiliki foto ini, terus juga ada foto-foto seperti ini, terus juga ada dokumen-dokumen yang mungkin ini adalah pekerjaan teman-teman, terus juga mungkin ini juga ada foto yang dimana mungkin ini adalah sebuah tugas yang dimana teman-teman disuruh mendesain dan lain sebagainya. Terus juga ada file yang begitu penting sekali, ada beberapa foto-foto yang mungkin ini adalah foto selfie dari teman-teman sendiri. Terus juga ada installer, ini adalah installer dari 7-Zip. Terus juga ada file dari wallpaper dari si PC yang saya pakai sekarang ini. Seperti itu. Nah, harusnya kalau misalnya kita kena ransomware, pasti semua file ini akan terkunci. Tapi saya akan tunjukkan kalau ini berbeda. Dan teman-teman bisa langsung tulis aja di kolom komentar ya. Kira-kira ini ransomware kok mirip kayak sesuatu gitu ya. Itu adalah clue-nya. Mirip kayak sesuatu. Kayaknya bukan mirip lagi, tapi persis sama. Bisa dibilang seperti itu. Teman-teman bisa komen aja seperti itu ya. Kita akan langsung buka dan apa yang akan terjadi. Saya menggunakan Windows 8 di VMware, jadi aman. Dan kita akan yes, dan inilah yang akan terjadi. Teman-teman bisa lihat ya. PC kita langsung blue screen. Blue screen-nya dengan kode seperti ini, 0xC0000350. Kira-kira bisa ditebak nggak teman-teman? Ini adalah kode blue screen yang mirip seperti virus apa? Karena tadi saya sudah memberikan sedikit clue-nya. Ini ransomware mirip seperti salah satu virus. Apa?
Teman-teman mungkin kayaknya ada yang sudah komentar ketika videonya sudah di akhir gitu ya, tapi teman-teman bisa tebak dari awal nih. Teman-teman bisa lihat ya, tampilannya tiba-tiba repairing file system on C. Ini palsu ya. Dan teman-teman mungkin sudah ada yang tahu ya, kalau misalnya sudah mengikuti video saya, beberapa video saya tentang ransomware atau tentang virus, pasti teman-teman sudah tahu kalau ini adalah tampilan fake dari virus apa. Iya, ini bukan hanya sekedar file yang diganti namanya terus tiba-tiba mirip banget gitu ya, bukan. Ini memang filenya mirip banget dan juga memang suka disandingkan dengan virus yang tadi sebelumnya saya ucapkan di awal-awal, karena sering disandingkan dengan ransomware yang namanya itu. Tadi teman-teman mungkin ada yang sudah tahu ya, atau mungkin saya belum mengucapkan. Nah, teman-teman mungkin bisa ditebak aja dari si tampilan ini. Ini tampilan palsu semua ya. Ini tampilan palsu. Bukannya berarti si PC kita ini lagi di repairing file system. Enggak. Tapi justru virusnya lagi bereaksi. Ya, kalau begitu, tadi saya sudah menunjukkan beberapa file yang kurang lebih mungkin sebagai contoh gitu. Apakah file ini akan dienkripsi atau enggak. Tapi kalau misalnya kasusnya adalah seperti ini, teman-teman langsung tiba-tiba merestart dan teman-teman langsung menuju ke sini, bukan langsung ke Windows-nya, berarti saya percuma dong tadi menampilkan file-file yang kurang lebih contohnya adalah file-file penting, mungkin kayak gitu. Kayaknya percuma dong kalau kayak gini. Kalau misalnya ujung-ujungnya adalah sistem justru yang kena, bukan file-file kita yang kena. Sepertinya itu ya. Nah, teman-teman mungkin sudah mulai paham nih. Ini virus mirip kayak apa? Ransomware ini mirip seperti apa? Oke, sekarang kita akan tunggu. Ini 75%, sebentar lagi. Dan tenang, ini hanya proses yang palsu. Kurang lebih ini sebenarnya virusnya bukan lagi repairing, tapi justru lagi menginstalasi dari si virusnya. Kurang lebih seperti itu, lagi mengenkripsi dari file-filenya. Jadi walaupun ini tampilannya jadi seperti ini, tapi tetap file teman-teman akan terenkripsi semua. Seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat. Mirip seperti apa? Iya, betul. Ini mirip banget seperti Petya. Kalau Petya warnanya merah, serba merah sama putih. Ini warnanya hijau. Press any key. Sekarang kita akan coba untuk press any key ya. Dan inilah tulisannya. Tuh, teman-teman bisa lihat ya tulisan di atas. You became victim of the Petya. Ingat ya, tadi saya sudah di awal bilang bahwa virus ini sering disandingkan dengan Petya. Nah, tapi kok teman-teman mungkin ada yang berpikir, alah ini mah mungkin cuma ransomware-nya aja diganti namanya jadi Misha. Jadi kita seolah-olah ini adalah sebuah Misha dan juga bisa dibilang kopiannya dari Petya. Enggak, teman-teman. Teman-teman mungkin harus tahu sejarahnya dulu. Kalau Petya itu memang munculnya berbarengan bersama dengan Misha. Jadi bisa dibilang ini mungkin bisa dibilang adalah developernya mungkin lebih dari satu orang dan mereka mungkin menciptakan saling bertukar ide dan sebagainya. Akhirnya mereka malah menciptakan dua virus yang sama persis. Hanya beda dari si pemilihan fontnya dan juga pemilihan warnanya. Hanya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa tuliskan key di sini nih. Semuanya bisa tuh. Incorrect, segala macam dan bisa. Dan sekali lagi, semua ransomware pasti ujung-ujungnya minta duit. Teman-teman ingin membuka dari si ransomware ini, teman-teman harus membeli kuncinya. Seperti itu, dalam bentuk ini, dalam bentuk Bitcoin. Biasanya seperti itu. Kenapa dalam bentuk Bitcoin? Karena transaksinya agar tidak bisa terlacak. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin bisa dibilang ini kalau misalnya saya lanjutkan terus dan segala macam, ini benar-benar persis banget kayak Petya, nggak ada bedanya. Kalau misalnya kita coba untuk restart lagi juga hasilnya kurang lebih akan sama seperti ini. Oke, sekarang saya akan coba untuk restart dan inilah yang akan terjadi. Tetap teman-teman akan menuju ke sini lagi. Bakal sama persis, benar-benar tidak ada bedanya seperti Petya. Jadi bisa dibilang master boot record teman-teman akan di-replace dan digantikan oleh seperti ini. Seperti itu. Jadi ini persis banget kayak Petya, yang dimana Petya ini sebenarnya bukan ransomware aja, tapi mirip juga seperti Trojan. Yang dimana master boot record teman-teman di-replace, tapi file teman-teman kalau misalnya coba untuk dicek, file teman-teman juga akan terenkripsi. Tapi sayangnya di sini saya tidak bisa tunjukkan seperti itu. Tapi teman-teman bisa tunjukkan. Jadi saya tadi menunjukkan filenya, ini ada beberapa file-file sepertinya percuma gitu ya. Karena ujung-ujungnya adalah bukan hanya file kita yang terkunci, tapi si Windows-nya juga terkunci. Windows-nya juga diganti master boot record-nya. Jadi semuanya juga ini akan berdampak ke keseluruhan komputer teman-teman. Bukan datanya, tapi Windows-nya juga bermasalah. Bagaimana cara mengatasinya? Teman-teman harus tahu key-nya. Tapi masalahnya key-nya adalah tidak tersedia. Tidak tersedia. Itu satu.
Terus yang kedua, teman-teman mungkin bisa mencari di GitHub kalau misalnya ketemu gitu ya, yaitu Petya Decryptor. Mungkin teman-teman kalau misalnya ada yang nemu bisa tuliskan di kolom komentar. Atau enggak, cara ketiga yang paling simpel, install ulang. Udah, install ulang pasti bisa tanpa terkecuali. Tapi resikonya adalah file teman-teman yang tadi terkunci atau file teman-teman yang ada di hard disk, yang ada di storage, itu semuanya akan hilang. Namanya juga install ulang. Seperti itu kan? Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jadi ini adalah Misha. Misha adalah adiknya atau mungkin kakaknya dari Petya Ransomware. Oke, mungkin kalau misalnya ada penjelasan saya yang salah atau lain sebagainya, teman-teman bisa tuliskan saja di kolom komentar. Saya bukan ahli dari komputer, tapi di sini saya hanya ingin berbagi kepada teman-teman. Seperti itu. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini jika bermanfaat. Bantu channel ini juga agar bisa berkembang. Oke guys, saya Nanda Pradika. See you next time.